warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok psikologi komunikasi. Baiklah, kami akan presentasikan materi dari kelompok kami. Sebelum kita mulai pada presentasi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Baiklah, yang pertama ada saya sendiri, Nabila Arsana Fitri, yang berperan sebagai moderator. Kemudian selanjutnya ada Anissa Bahri Lutfia. Hai Nisa. Halo. Ada Pamela Felita Yuasri. Hai Pamel. Hai guys. Selanjutnya ada Arinda Rahmadani Catra. Hai Arin. Hai teman-teman. Baiklah, selanjutnya ada Desi Watina Baban. Hai Kak Desi. Hai. Baiklah, selanjutnya ada Rehan Kirana Istianto. Hai Rehan. Hai guys. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami. Sebelum kita mulai, izinkan saya membahas tentang topik-topik apa yang akan kita bahas. Nah, apa-apa saja yang akan kami bahas di dalam komunikasi kelompok ini? Yang pertama, definisi dari komunikasi kelompok, kemudian ada manfaatnya, kemudian kami akan membahas faktor apa saja yang mempengaruhi, kemudian di sini ada peran-perannya, yaitu ada 3, peran dalam kelompok, peran produktif, dan peran negatif, kemudian ada tipe-tipe kelompok, kemudian ada tahapan dalam kelompok. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh teman saya Anissa Bahri Lutfia. Kepada Anissa dipersilakan. Saya Anissa Bahri Lutfia akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Selanjutnya ada definisi komunikasi kelompok. Apa itu komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok yaitu proses komunikasi yang terjadi di antara sekelompok orang dalam melakukan tugas dan mencapai suatu tujuan. Komunikasi kelompok terjadi dalam konteks komunikasi interpersonal dan sudah melewati tahapan komunikasi interpersonal. Kelompok membutuhkan komunikasi untuk menunjang kekompakan dalam suatu kelompok. Kenapa komunikasi kelompok penting di dalam kehidupan manusia? Hal ini dikarenakan kelompok merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari aktivitas sehari-hari. Di samping itu, kelompok memungkinkan kita dapat berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan kita dengan anggota lainnya. Selanjutnya, manfaat komunikasi kelompok. Yang pertama, untuk saling bertukar informasi. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan. Yang ketiga, untuk memperteguh atau bahkan mengubah sikap dan perilaku. Yang keempat, untuk mengembangkan kesehatan mental. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kesadaran kelompok. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Pamela Felita akan melanjutkan slide selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi kelompok. Yang pertama ada faktor situasional, yaitu ukuran dan jaringan kelompok. Yang kedua ada faktor personal, yaitu kebutuhan personal anggota kelompok dan pesan anggota kelompok. Peran dalam kelompok terbagi menjadi 14 bagian. Yang pertama ada inisiator kontributor, yaitu peran yang memberikan ide baru bagi kelompoknya. Yang kedua ada information seeker. Anggota ini akan mencari informasi yang detail pada kelompoknya. Yang ketiga ada opinion seeker. Ia akan berusaha mencari opini tentang suatu hal dari anggota kelompoknya. Yang keempat ada information giver. Ia berusaha untuk memberikan informasi yang didapatkannya kepada kelompoknya. Yang kelima ada opinion giver, yaitu ia berusaha memberikan pendapatnya dan disampaikannya kepada kelompoknya tentang suatu hal. Yang keenam ada elaborator.
yaitu berusaha untuk menjelaskan secara rinci beberapa hal tentang sesuatu kepada anggota kelompoknya, walaupun kadang sudah jelas dan tidak perlu. Yang ketujuh ada summarizer, yaitu memberikan kesimpulan atau ringkasan dari pendapat teman-teman di kelompoknya. Yang ke-8 ada koordinator integrator, yaitu berusaha untuk menyimpulkan dan menyatukan beberapa pendapat yang muncul di kelompoknya. Yang ke-9 ada orienter, yaitu berusaha membawa kelompoknya pada tantangan atau antisipasi mendatang. 10 ada disagree, mencoba untuk menentang pendapat yang ada. 11 ada evaluator kritik, yaitu memberikan evaluasi atau kritik pada pendapat yang muncul di kelompok. 12 ada energizer, yaitu memberikan semangat pada saat kelompoknya sedang dalam kondisi menurun. 13 ada procedural technician, yaitu berusaha memberikan gambaran teknis pelaksanaan pendapat yang muncul. Dan yang terakhir ada recorder, yaitu mencatat semua pendapat yang muncul di kelompok. Nama saya Arinda Ramadhani Catra. Saya akan melanjutkan materi mengenai peran produktif, di mana peran produktif ini terdiri dari 7 poin. Poin pertama yaitu pendorong, di mana pendorong ini memberikan dukungan dan reinforcement positif pada kelompoknya. Lanjut yang kedua, penjaga harmoni, yaitu menjabatani perbedaan yang terjadi. Dan yang ketiga, tukang kompromi, yaitu mengkompromikan konflik-konflik yang terjadi. Lalu yang keempat, penjaga gerbang, yaitu mempertahankan saluran komunikasi, mendorong partisipasi anggota kelompok lainnya. Kemudian yang kelima, penyusun standar, yaitu membawa kelompok berfungsi standar. Lanjut yang keenam, pengamat kelompok dan komentator, yaitu membuat catatan dan evaluasi kelompok. Lalu yang terakhir, pengikut atau follower, yaitu pasif menerima. Dan selanjutnya yaitu peran negatif, di mana peran negatif ini juga terdiri dari 7 poin, yaitu ada agresor, penghambat, pencari pengakuan diri sendiri, playboy, kemudian pencari bantuan, dan pembela kelompok. Di mana agresor yaitu menyerang anggota kelompok yang aktif, lalu penghambat yaitu memberikan umpan balik yang negatif. Lalu pencari pengakuan, di mana mencari perhatian bagi dirinya, membanggakan pengalaman lalu. Kemudian pengakuan diri sendiri, yaitu mengemukakan perasaan berdasar persepsinya sendiri dan kepentingannya sendiri daripada fokus pada kelompok. Kemudian playboy. Playboy ini lebih banyak bercandanya dan sangat kurang serius. Kemudian pencari bantuan, yaitu mengemukakan ketidakpastian untuk menarik simpati. Dan yang terakhir pembela kelompok, yaitu khusus membela subkelompoknya. Baiklah, nama saya Desiwati Nababan. Saya akan melanjutkan materi dari pertemuan kita saat ini, yaitu tentang tipe-tipe kelompok, di mana ada yang disebut juga relationship group, ada task group, ada reference group, dan ada membership group. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu relationship group, di mana dalam relationship group ini keberadaan kita itu dalam kelompok sebagai partisipan yang mulai dari kelompok itu terbentuk, misal dalam keluarga kita, tetangga kita, atau bahkan dengan teman sekolah kita. Nah, biasanya relationship group ini untuk memenuhi kita jadikan sebagai wadah dalam pengembangan konsep diri kita. Sebutan lain dari relationship group ini dalam sosiologi dikatakan primary group. Lalu yang selanjutnya yaitu task group, di mana kelompok ini dibentuk untuk menyelesaikan tugas atau suatu pekerjaan, menuntaskan suatu masalah yang sudah ditugaskan untuk diselesaikan, untuk dipecahkan gitu. Dalam grup ini biasanya jumlah anggotanya itu tidak menentu, bisa jadi berubah-ubah
tergantung dari kelompok-kelompok yang dibentuk tersebut. Dalam sosiologi disebut juga secondary group. Lalu yang selanjutnya ada reference group, di mana dalam kelompok ini kita sebagai partisipan yang perilaku kita itu mendapat nilai atau norma. Nah, biasanya perilaku yang dijadikan penilaian itu seperti tindakan kita yang mungkin mengarahkan kalau kita itu sebagai teladan atau patokan untuk anggota kelompok lainnya. Biasanya juga dalam tim kelompok ini akan dijadikan pembanding untuk kelompok lain, mana yang lebih sukses ataupun dinilai dari kegagalannya. Lalu selanjutnya ada membership group. Membership group ini yaitu kelompok yang dimana kita sebagai partisipannya, tapi kita tidak menjadikan grup itu sebagai referensi diri kita. Ibaratnya kita hanya menjadikan grup itu sebagai simbol sosial. Nah, kita tidak memaknai keberadaan kita dalam grup tersebut. Lalu selanjutnya yaitu tentang tahap-tahap komunikasi. Tahap-tahap komunikasi ada beberapa, yaitu mulai dari opening, feedback forward, business, feedback, dan closing. Nah, kita bahas satu-satu. Dalam opening ini yang dimaksud adalah seperti obrolan ataupun perbincangan kita ketika kita melakukan komunikasi kelompok. Tuh. Lalu ada feedback forward. Feedback forward ini dimana adanya kelompok yang melakukan pembagian tugas. Nah, ketika kita sudah melakukan opening, kita akan melakukan tahap kedua ini, di mana kita akan membagikan tugas kepada anggota-anggota kelompoknya. Lalu ada business. Business ini yaitu hasil kerja, di mana terjadinya kesibukan kerja kita. Dituntutlah di sini hasil pekerjaan, hasil diskusi, hasil pembagian tugas. Lalu yang ada juga yang namanya feedback. Feedback ini kalau dalam komunikasi kelompok dikatakan sebagai kesepakatan, tempat kita melakukan kesepakatan atas hasil kerja kita, atas bisnis kita. Jadi hasil kerja itu lebih disepakati lagi, dirundingkan lagi mana yang lebih relevan untuk dijadikan hasil dari obrolan dalam komunikasi tersebut. Lalu selanjutnya ada closing. Dari tahap terakhir, di mana dalam closing ini kita melakukan suatu seperti sapaan ataupun penutup yang dimana mengatakan bahwa kita sudah menemukan hasil dari kesepakatan kita sudah menemukan apa yang harus diobrolkan. Jadi semua closing kayak menyampaikan arahan juga, sapaan, kesimpulan, dan bahkan semuanya disebutkan di dalam closing. Saya Ren Kirana Istianto akan melanjutkan penjelasan dari Desi, yaitu mengenai kesimpulan. Nah, dari penjelasan teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi kelompok terjadi dalam sebuah kelompok. Kelompok yang dimaksud di sini bisa berupa keluarga, kelompok diskusi, ataupun kelompok belajar. Yang penting, kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama dan memiliki perannya masing-masing. Komunikasi akan mencapai tujuan dan berjalan dengan baik apabila sesuai dengan 5 tahap komunikasi kelompok yang sudah dijelaskan Desi tadi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena pada dasarnya, manusia tidak ada yang sempurna, dan sejatinya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat dan mudah dipahami. Berhubung sekarang lagi pandemi, diharapkan kepada teman-teman untuk tetap stay di rumah ya. Jangan keluar rumah jika bukan karena urusan yang mendesak. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Oh iya, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.